Oke, di tahap edisi pertama dalam pengolahan lahan yaitu penyepraian gulma dulu ya. Oke lur. Oke, lanjut di tahap kedua yaitu pembersihan gulma. Ini kita menggunakan dengan mesin rumput lur. Oke lur, lanjut di tahap ketiga kita pengolahan lahan ini ya. Ini tahap dasaran pertama, ini kita lakukan pengolahan lahan. Pertama bikin garisan dulu ya. Ini sekitar 2 ataupun 3 kali balik. Baru nanti kita ke tahap selanjutnya. Oke lur, di tahap selanjutnya yaitu penaburan abu dolomit ini ya. Lalu kita bajak lagi ulang. Jadi prosesnya cukup panjang ya lur ya. Kita bajak lagi ulang, kita diamkan dan ikuti terus tahap selanjutnya. Pokoknya fullnya ini pengolahan lahan ini kurang lebih sebulan ya sampai nanti siap. Oke lur. Oke lur, di tahap selanjutnya yaitu kita lanjut dengan pemberian kohe dan pupuknya ya lur. Untuk pupuk kandangnya saya menggunakan pupuk kohe sapi ya. Ini berhubung kohe ayam tidak ada, saya menggunakan kohe sapi. Ini ala kadarnya lur. Oke lur, lanjut di tahap ketiga ya. Setelah di tahap pertama yaitu penyiangan gulma dulu dengan menggunakan mesin rumput. Lalu di fase kedua yaitu kita bentuk gulutan dulu ya, diserak kapur dolomit, kita aduk, lalu kita biarkan sekitar seminggu ya, ataupun kalau 4 hari kena hujan itu kita bisa langsung itu ya, campur kapur dolomit lalu kita bajak lagi. Lalu setelah itu kita kasih lagi kompos, bisa dengan menggunakan kohe ayam ataupun kohe sapi ataupun kohe kambing. Ini tahap ketiganya nih ya. Nanti kita bajak lagi dicampur dengan kimia. Oke, bisa lihat seperti ini ya. Oke lur, setelah tadi kita penebaran ini ya kohe, lalu sekarang kita aduk pupuknya ya. Untuk ini sebetulnya tidak sesuai SOP ya, pemupukannya ala kadarnya ini. Seharusnya untuk pukimnya itu menggunakan NPK 15 ya, bisa dengan DGW ataupun Ponska Plus, lalu tambahkan dengan amoposnya. Ini saya ganti NPK Ponska Plusnya dengan Sprinter karena stoknya nggak ada ya, ada yang ada ini, jadi saya pakai ini saja lah. Lalu SS amoposnya, lalu KCL nya juga nggak ada ini ya. Ya beginilah ala kadarnya. Seharusnya ditambahkan juga kalium kloridanya. Dan pakai Yara Unik pun bagus juga ya, bisa itu luar biasa untuk masa vegetatif. Ini saya gunakan ZA, ada sedikit sisa bekas dasaran itu ya, pepaya, saya mantapkan sini. Jadi proses pengolahan lahan tanah ini memang prosesnya sangat panjang ya. Ini saja sudah dibiarkan berapa minggu ini proses begini. Ini untuk kebutuhan satu lorong ini, dari sana ya sampai sana sekitar, memang masih jauh dari SOP ini, sekitar tanaman 4.000 ini satu lorong ini, belum lagi pengolahan lahan yang situ itu belum juga. Ini SS amoposnya ya.
Lalu kita tambahkan ini ya, pentahidratnya. Ini sekitar 4 kilo ini tadi pentahidratnya. Seharusnya juga ditambah dengan ini ya, Yara nitrat kalsium. Cuma nanti kita susulan saja. Kita harus kuat berani nanti pupuk susulannya. Setelah diaduk rata, baru kita serak, baru kita bajak ulang, lalu kita pembentuk bulutan. Kita biarkan dulu itu seminggu, baru nanti timpa lagi pupuk organiknya. Memang prosesnya cukup panjang ya. Sama. Oke, aduk Mang. Ini masih SOP al kadarnya lur, tutorial al kadarnya. Lur, tetap ikuti step by stepnya ya. Ini perjalanan masih panjang ini, sampai ke nanti pemasangan musa baru siap tanam. Ikuti terus ya. Nah, oke lur, setelah tercampur rata ya, bisa dilihat, baru kita serak. Oke. Baru nanti kita aduk lagi lur, kita aduk, kita bentuk bulutan, baru kita istirahatkan dulu. Kalau kena hujan itu bisa lah 5 hari nyusul organik. Kalau tidak kena hujan ya seminggu, walaupun nanti itu kita bantu siram ya. Proses demi proses. Di proses pertama yaitu penyemprotan gulma, lalu setelah kering kita babat. Setelah kita babat lalu kita bajak dulu. Setelah kita bajak lalu kita beri dolomit, bajak lagi. Setelah itu kita istirahatkan, beri kohe, kita bajak dengan barang kimia ya, kita istirahatkan lagi, baru organik, baru tutup mulsa ya. Jadi prosesnya cukup panjang. Nanti organiknya sekalian biostimulan ya, bersama M4 dan Stardek GDM. Oke lur, sip, dah. Oke lur, di tahap berikutnya kita aduk. Jadi kalau pakai kultivator, sistem ngaduknya yang bagian sini tepat berada di tengah-tengah ya, karena nanti kita pakai musa yang 120 pola zigzag sistem tanamnya. Jadi nanti yang berikutnya pun sama ya, jadi yang ujung itu sebelah sini juga. Jadi seperti ini sih contohnya nih ya. Jadi pertama kita tengah-tengah dulu, nanti berikutnya kita ambil yang tengah-tengah tadi ini, bekas garisnya ya, seperti ini. Jadi pas begitu kita gini, nutup separuh, ini separuh, jadi pas ini 90, dinding 15-15 untuk musanya, jadi pas 120. Nanti pas balik lagi lur, si garis ini, garis pembatas ini ya, nanti di tengah-tengah sini, jadi pas bajaknya di sini ya, jadi rata semua, nanti bisa ditutup. Itu mamang itu udah bikin gulutannya ya, pembatas musanya pas 120 melingkup. Itu nanti setelah ini kita istirahatkan ini seminggu lagi lur, jadi prosesnya sangat panjang ya kalau kita ingin berhasil di akhir sebuah cerita ya. Jadi kita jangan terburu-buru dalam sistem budidaya baik semua tanaman apapun ya. Jadi kita lebih baik kalah di awal waktu daripada kita di akhir waktu kita kalah. Jadi mending di awal aja kita kalah di waktu.
baru nanti kita bercerita di hasil akhir. Oke lur, jadi ini step pengolahan lahan ya, mulai dari awal sampai nanti penutupan musa. Inilah tutorialnya. Ini belum siap, nanti setelah penutupan musa lalu kita lubang baru berakhir. Jadi setelah ini berakhir, kita istirahatkan 1 minggu, baru kita spray lagi biostimulannya dan M4-nya untuk melawan virus-virus dan hewan-hewan di dalam tanah yang dapat merusak akar tanaman dan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Jadi jangan terburu-buru. Nah, seperti ini ya. Jadi setelah seminggu kita spray M4 dan biostimulannya biasa saya gunakan GDM. Nah, setelah itu baru kita tutup. Setelah itu baru kita tutup, kita lubang, baru siap tanam. Siap bertempur ke step berikutnya di awal penanaman. Oke lur, tetap ikuti jejak sahabat. Lur, bisa dilihat sudah jadi sistem gulutan. Ini gulutan 120 ya. Nanti soalnya tanaman cabainya pola zigzag. Para sahabat wow. Ini ponakan yang sebelah sini ya, yang selalu setia menemani wow sama Mang Juandi. Lur, sebelum kita campur dengan mikroba biostimulan, kita rebus dulu terlebih dahulu gula merahnya nih ya, sebagai campuran. Kalau bisa nanti kita gabungkan dengan larutan M4. Untuk 2 kilo gula merah ini dosis airnya nanti 200 liter, 1 tong ya, atau 1 drum. Kita tambahkan lagi nanti dengan biostimulannya sekitar 2 liter atau 2 botol. Oke lur. Oke lur, mari kita racik di ramuan terakhir sebelum penutupan musa ya. Ini air dalam tong ini, 1 tong ini kan 200 liter. Ini kebutuhan biostimulannya, black boss-nya sekitar 2 botol ataupun 2 liter ya. Ini kalau tidak ada black boss bisa dengan M4, lalu kita tambahkan dengan air rebusan gula tadi. Ini dosisnya sebanyak 2 kg. Ini ya. Nanti kita aplikasikan, kita semprot media ininya ya. Media gulutannya kita semprot. Lalu kita tutup musa. Nih. Tutorial ala kadarnya lur. Oke, mari kita racik dulu ya lur. Oke lur, mari kita racik. Ini berhubung saya sendiri ya, berjibaku sendiri nih, ponakan sakit. Mari ya, black boss-nya kita tuang tuh ya. Rata kita spray ke tangan. Yang luar biasa ini lur, pembenahan tanah, bakteri stimulan, mencegah penyakit ya tuh. Dua 200 liter 2 liter GDR udah cukup ya bagusnya. Oke lur, tinggal ini kalau ada jaka itu ya, bekas air, ini air gula merahnya yang tadi kita rebus sekitar 2 kg. Kalau ada apa itu air cucian beras, kita tambahkan ke sini. Wah luar biasa lagi lur.
tinggal kita tambahkan lagi airnya, lalu kita aduk, lalu kita tuang ke cap sprayer dan siap diaplikasikan. Oke lur. Oke lur, udah kita aduk ya, sudah tercampur rata. Mari kita tuang ke cap sprayer. Oke lur ya, kita isi penuh, nanti kita aplikasikan. Oke lur, tinggal nyepray kita. Memang prosesnya sangat panjang ya, dibutuhkan kesabaran sangat lama. Ini sudah bentuk gulu ketan, sudah istirahat juga kemarin ya setelah dipukim dan kohe. Ini lanjut kita spray. Oke lur, mari kita spray. Jadi nyepraynya tipis-tipis nggak apa-apa ya. Tunggu lur, putaran nozzle-nya agak apa, repot juga ini ya sendiri. Sebentar lur, putaran nozzle-nya kita setel dulu. Oke, mantap. Oke, seperti ini ya lur ya. Spray. Ini luar biasa ini. Jadi sahabat web selalu kalah di awal ya. Di awal kita memang tidak terbiasa buru-buru. Kecuali memang sudah ada dilengkapi bahan nutrisi susulan. Bisa, tapi kalau buru-buru tanpa ini persiapan benteng menu, wah kacau lur. Mending kita berjalan perlahan, tertatih-tatih namun pasti. Tidak usah basah sekali, yang penting dia sudah terkena tuh, kan nampak tuh. Nah, nampak ya tuh, itu tidak mas, luar biasa itu, mantap. Nanti tinggal nutup, proses akhir penutupan. Oke lur. Oke lur, setelah kita siram organik biostimulan, lanjut kita tarik ini ya, Musa edisi terakhir penutupan. Tinggal nanti ngelubang. Ini kita sistem timbun ya, tidak digapit pakai tusuk karena mengingat bibit sudah siap untuk ditanam, jadi kita ngejar cepet. Ini berdua, ini seharusnya berempat ya, narik ini dua, lalu nimbun kanan kiri. Tapi itu bukan persoalan lur. Kita gas terus. Pertempuran belum usai lur. Nih masih pahit baku hantam di pemasangan Musa malam ini ya. Tuh, kita rehat sejenak, ngopi, nanti kita bertempur lagi. Oke, pertempuran malam ini belum usai ya. Kita di keheningan malam, lembur, rehat sejenak, menikmati hidangan ala kadarnya. Oke lur, ini lur, pertempuran belum usai ya, masih fight baku hantam. Ekspedisi siang malam ini, tak mana ujungnya ini. Kita bertempur malam ini lur, masih ala kadarnya nih, besok kita rapikan. Tuh. Lanjut ngopi di tahap kedua. Pahit baku hantam, jam menunjukkan 00 WIB. Jam berapa ini nak? 00 WIB. Aku jam hijau nak. Pertempuran belum berakhir. Oke lur.
Oke lur, kita di sesi terakhir ini, sesi pengolahan lahan yang baik dan benar sesuai SOP ya, walaupun memang masih ala kadarnya ini kita fight baku hantam di ekspedisi siang malam. Inilah proses terakhir ya sebelum nanti penanaman. Setelah begitu banyak rangkaian, mulai dari penyemprotan gulma, lalu pemotongan gulma menggunakan pembersihan gulma menggunakan mesin rumput, lalu kita olah lahan, lalu kita istirahatkan, lalu pemberian dolomit, kita aduk lagi, lalu pemberian kohe dan pukim ya, kita aduk lagi, lalu kita istirahatkan, lalu terakhir organik, kita istirahatkan dan lalu kita tutup mulsa, dan ini terakhir kita lanjut ke pelubangan mulsa dan siap ditanam. Ini saya gunakan untuk lubang mulsanya, ini tujuannya yang tengah ini ya, kayu yang tengah ini kalau untuk menanam jagung kita langsung masukkan, ataupun benih apa saja ya, bisa tomat, bisa bukan tomat ya, bisa seperti timun, melon ataupun semangka. Nah, ini untuk lubang tak itunya, biji benih langsung. Oke, untuk jaraknya ini saya buat 50, nanti untuk CMK nya saya buat 60 ya, nanti pola zigzag. Ini lur, kita gunakan gergaji ininya nih supaya nanti kurang tajam kita kikir. Oke, jaraknya 50 ya karena cabai kecilnya, bisa dilihat tuh ya. Wah lur, luar biasa enaknya lur. Seperti ini ya. Just tuh lur. Oke lur, tahap pelobangan mulsa sudah selesai ini ya. Tinggal lanjut ke step berikutnya, yaitu penanaman. Oke lur, sobat wow, senja menyapa ya. Areal sebagian sudah ada yang siap tanam, ini sudah dilubang sebagian tadi mulsanya, siap kita bertempur malam ini ya. Malam ini kita bertempur penanaman, hijaukan terus bumi pertiwi. Oke lur, oke lur, ini langkah selanjutnya setelah penanaman, kita siapkan racikannya ya. Ini pur dedak ayam bersama pur halus ya, kita campur dengan regen dan puradan untuk membantu mengusir belalang dan jangkrik ya. Ini sangat ampuh. Ini kita tabur di sela-sela ini ya, parit, lalu sana nanti parit ini, lalu parit, jarak antara parit sama parit. Oke, seperti ini lur. Sedikit-sedikit aja. Oke, seperti itu ya lur ya. Ini sangat efisien lur. Oke lur. Oke lur, setelah pelubangan mulsa kita pencarian ajir dulu ya sebelum tanam. Nih, kita manfaatkan hutan anggrung daripada bambu ya. Di samping kita, kalau bambu kan kita budgetnya agak besar karena per batangnya bambunya itu seharga 25.000 ya, belum lagi tingkat pengerjaannya lama. Jadi kita manfaatkan ini saja. Memang bambu lebih bagus ya, tidak mengandung jamur dibandingkan ini. Cuma nanti kita lebih baik beli punginya saja daripada beli bambunya. Oke lur, itu saja lur. Ini kita manfaatkan ranting-ranting anggrung. Hutan anggrung ini lur, banyak ini, lumayan. Oke, sip. Oke lur, penanaman pun telah usai di lorong pertama ya. Ini alhamdulillah. Penanaman telah usai.
dan lanjut di tahap berikutnya yaitu pemasangan ajir. Ini ya, ini bagusnya pakai bambu ini ya, di samping dia tidak menyebabkan jamur. Ini dia tahan lama juga, kokoh. Ini berhubung kita waktunya sudah tidak apa ya, tidak ngatasi, jadi kita gunakan aja, manfaatkan kayu anggrung tadi ya yang kita cari untuk mempersingkat waktu. Walaupun nanti dia mengandung jamur, nanti kita tangani dengan fungsida, kita kocor ya. Oke lur, step by step sudah berakhir ya, mulai dari pembersihan gulma, lalu pengolahan lahan, penaburan dolomit, lalu kita aduk lagi, lalu kita aduk lagi pukimnya dengan ini ya, biostimulannya, pukimnya dengan kohenya kita aduk lagi, lalu menunggu berikutnya kita aduk lagi biostimulannya, lalu kita tutup mulsa, lalu kita lubang, kita tanam, dan ini proses terakhir pemasangan aja, dan nanti kita ikat, dan ikatnya nanti angka 8 ya talinya, angka 8. Oke itu lur, sampai di sini tutorial dah dari awal kita pembersihan gulma sampai ke penanaman dan pemberian ajir. Untuk tutorial berikutnya kita tunggu step berikutnya lagi. Oke lur, semoga bermanfaat. Semoga di tutorial ini bermanfaat bagi kalian semua, dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan. Semoga di tutorial kali ini jika ada yang bermanfaat, ambil, karena ilmu itu bisa dari mana saja dan dari siapa saja. Dan jangan lupa tetap pakai ilmu sendiri kalian, tambahkan dengan yang lain, kombinasikan. Dan semoga ini menjadi referensi untuk bertani ke depannya untuk lebih baik dan jauh lebih baik. Oke, tetap semangat, hijaukan terus bumi pertiwi, salam jurus tandur, maju terus pantang mundur, apapun yang terjadi, tetap semangat dan istiqomah. Oke, sahabat WEW, hijaukan terus bumi pertiwi.